Kromatografi kolom. Kromatografi kolom bertujuan untuk memisahkan yang bersifat preparatif, misalnya isolasi senyawa dari bahan alam atau fitokimia yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Kolom berupa gelas dengan penyaring di bagian ujung bawah kolom dan dilengkapi dengan keran. Dapat pula digunakan buret. Ukuran kolom tergantung pada banyaknya zat yang akan dipisahkan. Kemudian yang pertama adalah pengisian kolom. Agar pemisahan terjadi dengan baik, kolom harus homogen dan kompak. Tidak ada rongga udara di dalamnya. Kolom diisi dengan cara sebagai berikut. Pertama, bagian bawah kolom diisi dengan gelas full. Ya, di bagian ujung sini di bawah gelas full, diberi gelas full tujuannya supaya absorbennya tidak keluar ya. Untuk menyaring ya, maksudnya itu supaya tidak keluar karena absorbennya itu kan ukurannya kecil-kecil kayak gitu ya. Misalnya silika ya. Kemudian eluan yang dapat memberikan pemisahan terbaik yaitu yang dipilih dari percobaan TLC dimasukkan ke dalam kolom kira-kira setengah dari kolom ya. Jadi nggak perlu diisi penuh dulu ya, karena nanti dengan memasukkan slurry-nya ini akan naik ya, akan naik nanti kalau kita ngisinya terlalu penuh nanti tumpah ya. Jadi nanti eluannya diisi setengahnya dulu, baru nanti slurry-nya dimasukkan ya. Sebelum dimasukkan dalam kolom, absorben dibuat slurry dengan eluan yang akan digunakan. Kemudian dituangkan ke dalam kolom secara pelan-pelan ya. Jadi nanti sedikit masuk dengan bantuan ini pengaduk kaca ya. Dimasukkan pelan-pelan ya supaya kompak ya. Jadi nanti setiap selesai memasukkan sedikit gitu nanti dicek ya, dicek kolom ini kekompakannya ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum turun, kolom ini bisa diketuk-ketuk ya, diketuk-ketuk supaya nanti kompak turunnya. Nah, dan ini harus lurus. Jadi tidak ada rongga udara di dalamnya supaya nanti pemisahannya terjadi dengan baik. Kemudian LW-nya itu tidak boleh dia harus melebihi dari kolomnya ya. Jadi LW-nya itu harus selalu menutup ya. Jadi misalnya nanti selarinya sudah sampai atas misalnya, itu LW-nya harus selalu menutup di sini. Jadi tidak boleh LW-nya itu sampai kehabisan begitu ya. Jadi harus di atas, posisinya di atas dari kolom itu ya. Ya, yang dianggap kolom itu ya yang padatan ini ya, itu dianggap semua ini diisi kok, dianggap kolom ya. Jadi bukan hanya wadahnya, tetapi termasuk absorben dan eluen itu termasuk kolom ya. Jadi nanti absorbennya itu sampai segini. Nah, jadi eluennya harus terlalu mengenang. Kalau tidak, nanti ada udara yang masuk. Ya, jadi tidak boleh udara masuk. Kemudian setelah kolom ini siap, dilihat semua kompak, maka sampel siap dimasukkan ya. Sampel yang mau dipisahkan siap dimasukkan. Biasanya dibuat larutan yang pekat ya, sepekat mungkin, tetapi jangan sampai terjadi pengendapan. Artinya itu ya larutan pekat ya. Ditaruh sini dibuat rata ya, dibuat rata. Jadi jangan miring begitu ya. Atau mungkin masih ada di dinding-dinding ini berlemotan gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi nanti ini ketinggiannya itu hampir di semua permukaan ini harus sama ya, karena nanti supaya kompak. Jadi nanti kalau ada yang masih di atas sini ya, kemudian bentuknya seperti ini ya, bercelemotan, nah itu nanti nggak kompak ya, turunnya nggak kompak, sehingga nanti pemisahnya juga kurang baik, pita-pitanya jadi miring-miring begitu ya. Cara memasukkan sampel atau menginjeksi sampel di bagian atas kolom harus serata mungkin dan dicegah adanya goncangan yang menyebabkan rusaknya pita-pita ya. Jadi ini tidak boleh
goncang gitu ya. Kemudian nanti eluen itu selalu ada di atas dari sampel ini. Jadi tidak boleh eluen itu sampai kekeringan ya, kolomnya nggak boleh kekeringan. Seandainya kita nanti memberhentikan pekerjaan ini ya, itu bisa ditutup kerannya ya. Ya, elusi dilakukan elusi yaitu pengembangan. Elusi adalah membiarkan fasa gerak atau eluen turun dalam kolom dengan membawa sampel sehingga terjadi pemisahan komponen-komponen sampel tersebut. Ya. Hasil pemisahan komponen-komponen dalam kolom disebut kromatogram. Ya, jadi dari hasil kromatografi disebut kromatogram. Kromatografi kolom dapat digunakan untuk proses adsorpsi, partisi, pertukaran ion, dan eksklusi gel atau permeasi. Ya, jadi nanti terpisah ya. Jadi awalnya tadi campur gitu ya, kemudian dilewatkan kolom, kemudian dialiri dengan eluen, maka yang diikat lebih kuat oleh kolom yaitu yang lebih polar, dia akan tertahan. Kemudian urutan ke bawah itu semakin non polar ya. Sehingga yang paling non polar itu keluar lebih dahulu. Ya, ini untuk kolom normal. Kalau reverse phase seperti yang tadi itu tentunya dibalik ya. Fasa terbalik ya. Tapi kalau tidak disebutkan fasa terbalik maka kolomnya adalah kolom normal. Kromatografi kolom ini disebut kromatografi kolom terbuka atau konvensional. Jadi nanti ditampung ya. Jadi pertama mungkin yang keluar adalah eluennya ya. Yang lain masih tahan. Kemudian ini disisihkan. Ya, sampai bisa diketahui ya. Jadi kadang-kadang dari warna-warnanya itu bisa dilihat. Kalau misalnya nanti masih di paling pertama ini yang banyak keluar eluennya, maka bisa ditampung agak banyak gitu eluennya. Kemudian nanti kalau sudah sampai ke analitnya, maka itu baru ditampung dengan sesungguhnya. Lah, menampungnya berapa banyak? Bisa tergantung waktu, bisa tergantung volume. Tapi biasanya tergantung volume. Mungkin kita bisa per 10 mili gitu ya, 10 mili ini file 10 mili diisi gitu. Kemudian nanti setelah itu disisihkan. Antri ini, jadi filenya banyak sekali, puluhan bahkan ratus ya. Jadi nanti diantrikan gitu. Nah kemudian nanti ya itu tadi pertama yang keluar duluan pasti yang lebih nonpolar daripada yang keluar terakhir ya. Seperti itu. Terus kemudian nanti eluat yang ada di sini ini nanti diperiksa dengan TLC. Apakah dia itu tunggal apa campur ya. Nah, yang pertama tentunya tunggal ya karena dia belum ada komponen berikutnya. Ini biasanya tunggal. Sampai beberapa gitu ya. Misalnya sampai ke 5 masih tunggal, masih sama satu spot. Spotnya nomor 5 sama nomor 1 sama misalnya ya. Itu nanti bisa disatukan. Disatukan kemudian diuapkan eluennya kemudian dianalisis. Nah, kemudian misalnya botol ke-6, ternyata botol ke-6 ini ada dua noda ya setelah di TLC. Nah, ini botol nomor 6 itu kita sisihkan. Selanjutnya dilakukan yang ketujuh. Ya, botol ketujuh dilakukan dicek oh ternyata satu noda. Berarti dia tunggal gitu ya. Dan dia berarti sudah terpisah dengan yang sebelumnya. Kemudian di sampling nomor 8 nggak usah di TLC, 9 tidak, kemudian 10 di TLC. Ternyata 10 punya RF yang sama dengan yang nomor 7 misalnya ya. Berarti masih bisa dicampur. Kemudian yang 11 dicek. Yang nomor 11 ternyata 2, berarti harus disisihkan. Dan seterusnya ya nomor 12 1 dan seterusnya gitu ya. Ini tidak harus dicek semua ya. Jadi mungkin pertama dicek. Oh komponennya tunggal. Kemudian yang 2 nggak usah, 3 nggak usah, 4 nggak usah misalnya yang kelima baru dicek. Nah kalau yang kelima nanti itu isinya 2 spot, maka kita harus ngecek yang nomor 4. Kalau yang nomor 4 ini 1, berarti 4 sampai nomor 1 ini disatukan, yang 5 disisihkan, yang 6 baru diambil, begitu ya.
Nah, seperti ini. Jadi campur pertama, kemudian solvennya atau NY-nya itu dimasukkan gitu. Tapi ini dibuka ya. Jadi kecepatannya nggak boleh terlalu cepat juga gitu ya. Kalau terlalu cepat juga pemisahannya tidak baik. Kalau terlalu lambat waktunya juga nanti butuh waktu lama. Kemudian semakin lama mereka saling terpisah ya, ini yang warna hitam, warna merah dan hijau. Yang hitam tentunya tidak ditahan oleh kolom, berarti dia lebih non-polar. Kemudian yang hijau paling polar, kan dia ditahan oleh kolom. Yang merah ini tengah-tengah ya. Kemudian dengan waktu semakin lama maka mereka semakin berjauhan. Seperti itu, sehingga nanti ketiganya ini dapat terpisah dengan baik. Ya, seperti ini ya. Diisi sampelnya. Dan di masa diam. Ya, kemudian diisi pulsa mobile. Nah, yang diikat kuat maka dia lebih tertahan di kolom, kemudian yang lemah interaksinya dengan kolom maka dia akan lebih dulu keluar. Nah, sehingga nanti antara komponen yang orange dan yang hijau ini nanti terpisah ya. Nah, ini disiapkan tabung reaksi banyak ya jumlahnya, jadi bisa seperti ini. Terus nanti diberi nomor ya, ini jangan lupa diberi nomor. Kemudian perkembangan kromatografi kolom adalah ini kolom konvensional itu dianggap kolom terbuka. Kemudian ada kolom yang tertutup ya. Kemudian kolom tertutup itu adalah alat-alat canggih seperti GC dan PLC. Kemudian proses pemisahannya, adsorpsi misalnya itu cair padat. Padatnya ini sebagai adsorben, kemudian partisi cair-cair, adsorbennya itu sebagai pendukung fasa diam. Kemudian ada pertukaran ion, cair padat, resinnya sebagai penukar ion. Kemudian eksklusi cair padat. Selamat belajar, jika ada yang ditanyakan silakan.